Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danuwage, Boven di Goel, Papua Selatan. Akibatnya pilot dan co-pilot pesawat tewas di lokasi. Pesawat Smart Air terbang dari Tanah Merah, tujuan lapangan terbang Korowai Batu, Kampung Danuwage. Pesawat itu mengangkut 13 orang penumpang. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun, pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapolres Boven di Goel, AKBP Wisnu Perdana Putra. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Ainus. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Ainus Sore. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka dan prihatin atas kasus penembakan ini. Dan pertama-tama dari hasil pemeriksaan, seperti apa kronologinya, Pak? Iya. Jadi kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kami dari Polres Boven di Goel pada hari ini menerima informasi bahwa terjadi penembakan itu sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur dari pihak bandara, dari Airnav Bandara, bahwa pesawat Smart Air yang berisikan 13 penumpang berangkat dari Bandara Tanah Merah menuju Bandara Korowai Batu atau Bandara Danuwage. Selandingnya pesawat tersebut lalu mendapatkan serangan berupa tembakan dari orang yang tidak diketahui. Pesawat ini sendiri, Mbak, itu mengangkut 13 penumpang yang di dalamnya ada pilot dengan co-pilot. Nah, lalu sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi juga bahwa pilot dan co-pilot sudah meninggal dunia. Begitu, Mbak. Baik, co-pilot dan pilot meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kondisi para awak dan juga penumpang pesawat, Pak Wisnu? Iya. Untuk kondisi pilot dengan co-pilot tadi sudah kami konfirmasi bahwa kedua orang tersebut meninggal dunia di runway di landasan Bandara Korowai Batu. Jadi sesuai dengan kronologis yang sudah kami sampaikan sebelumnya, pilot dan co-pilot ini sempat melarikan diri ke hutan. Baik. Lalu dikejar oleh sekelompok orang tidak dikenal, ditarik keluar, lalu dihilangkan. Begitu, Pak. Kalau untuk penumpang lain, Bapak, sudah aman semuakah? Dari 11 penumpang sudah kami konfirmasi juga seluruhnya dalam kondisi aman dan baik, lalu sudah kembali ke tempat masing-masing. Karena kebetulan dari 11 penumpang ini juga adalah warga lokal sekitar Korowai, dari suku Korowai tersebut. Kalau dari penyelidikan sementara sudah ada indikasi motif penembakan kah? Terkait penyelidikan, kami dalam hal ini pihak TNI Polri sudah berkoordinasi dengan Satgas, baik dengan Damai Kartens maupun dengan Satgas Raja Wali, Mbak. Jadi untuk proses penyelidikannya sendiri sudah diambil alih oleh Satgas Damai Kartens. Jadi kami dari Polres nanti hanya persiapan untuk penerimaan proses evakuasi jenazah. Demikian, Mbak. Baik, kalau untuk identitas pelaku apakah sudah diketahui atau ini kelompoknya sudah diketahui identitasnya, Mbak? Sampai saat ini kami masih menyebut OTK. Nanti ketika sudah diambil alih oleh Satgas Damai Kartens akan dijelaskan oleh Satgas, Mbak. Begitu. Baik, untuk langkah penanganan selanjutnya terkait adanya penembakan ini, Pak Wisnu? Ya, kami sudah berkoordinasi dengan Dandim 1711 Boven di Goel juga. Langkah awal kami adalah yang pertama menutup jalur perairan, Mbak. Jadi karena di Boven di Goel ini terbentang luas jalur perairannya, kami sudah lakukan penutupan terhadap jalur-jalur perairannya. Lalu kami juga sudah berkoordinasi dengan Satgas Pamtas, utamanya 126. Ini kami lakukan penyekatan di titik-titik keluar masuk sambil menunggu. Selain dari itu, kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, lalu himbauan kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu yang beredar. Baik, terima kasih Pak Wisnu sudah bergabung dalam Ainus Sore. Selamat sore dan salam sehat selalu. Selamat sore. Ya, sebelumnya pemirsa, seorang jambret berhasil ditangkap usai melakukan aksinya di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Korban yang mengendarai sepeda motor langsung mengejar dan menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Penjambretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Pelaku berhasil ditangkap setelah korban mengejar dan menabrak pencuri handphone. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa HP milik korban serta sepeda motor yang digunakan pelaku.
Berawal dari korban bersama dengan saksi bernama Yuda sedang menggunakan sepeda motor, tiba-tiba dipepet oleh terduga pelaku dari sebelah kiri, dan kemudian terduga pelaku ini mengambil handphone yang diletakkan oleh korban di dashboard motor depan bagian kiri. Setelah diambil oleh pelaku, kemudian pelaku kabur, korban pun spontan mengejar pelaku. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara atau pidana denda maksimal 500 juta rupiah. Dari Yogyakarta, Gunarto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian lampu mata kucing dan rambu marka jalan terjadi di kawasan Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Polisi kini memburu pelaku meski belum mendapat laporan dari Pemprov DKI Jakarta. Dapat lagi Pak. Support lagi Pak, biar berkah. Pakai masker lagi orangnya. Astaga, nggak kasihan apa sama orang rumah. Dari rekaman seorang pengendara, terlihat pelaku menggunakan penutup wajah mencuri road stud atau lampu mata kucing yang berada di Jalan Dei Panjaitan, tepatnya Simpang Susung Cawang, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Pelaku mencongkel satu persatu lampu mata kucing yang ada di kawasan tersebut dan menaruhnya di sebuah gerobak. Sudin Perhubungan Jakarta Timur menyayangkan adanya pencurian lampu mata kucing yang merupakan fasilitas umum dan berfungsi sebagai penanda jalan. Polisi menyebut total sebanyak 17 lampu mata kucing diketahui hilang diduga dicuri oleh pelaku yang merupakan seorang pemulung. Polisi kini masih memburu pelaku. Sepertinya di sekolah paksa yang dipakai pahat itu, jadi memang niat mereka untuk mencuri gitu. Dia itu memang niat untuk mencuri. Padahal ini kan fasilitas umum yang harus kita jaga sama-sama. Tetapi tindakan kriminal ini tidak bisa ditolerir gitu. Jadi kami dari suku dinas perhubungan mengecek di Cawang ini ada 18. Belum yang tempat lain apakah ada, masih sedang pengecekan. Ya, itu kejadian di Selasa dini hari yang diduga dilakukan oleh pemulung karena dia ada gerobaknya dan dia mukanya ditutup, dia kayak ninja dan tidak bisa terekam, mukanya tidak bisa terekam oleh CCTV semua, tertutup oleh masker. Selain pencurian lampu mata kucing, pencurian besi rangka tembok pagar jembatan di kawasan Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara juga terekam video amatir pengendara. Pelaku berusaha menghancurkan tembok pagar jembatan agar bisa mengambil besi rangkanya. Ironisnya, aksi tersebut dilakukan di tengah keramaian arus lalu lintas. Setelah peristiwa itu, jajaran unit reskrim Polsek Tanjung Priok langsung memburu pelaku. Meski sempat bersembunyi di bawah jembatan, pelaku akhirnya hanya bisa pasrah saat ditangkap. Selain pelaku, polisi juga mengamankan 2 orang lainnya. Sejumlah barang bukti besi hasil curian juga diamankan. Kini ketiga pelaku dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menjalankan pemeriksaan. Dari Jakarta, Rio Manik, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, korban jambret yang mengejar pelaku hingga akhirnya diamankan menerima penghargaan dari Kapolresta Yogyakarta. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas keberaniannya membantu polisi dalam mengantisipasi pelaku kriminal. Eviana Adiba Agustin, korban jambret bersama seorang teman dan 2 warga Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, menerima piagam penghargaan dari Kapolres Yogyakarta pada Rabu siang. Piagam penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberanian Eviana dan 3 orang lainnya mengejar pelaku penjambretan hingga akhirnya pelaku dapat diamankan. Akhirnya kita memberikan apresiasi kepada mereka berempat, luar biasa.
karena sudah membantu kepolisian antisipasi pelaku kriminal. Ini merupakan suatu kebanggaan kita luar biasa, khususnya kepada masyarakat Yogyakarta ataupun masyarakat yang berkuliah di Yogyakarta, bahwa sosialisasi yang selama ini kita laksanakan berhasil, yaitu yang pertama, masyarakat harus bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Yang kedua, membantu menjaga situasi Kamtibmas Yogyakarta agar selalu aman, damai, dan kondusif. Usai menerima penghargaan, Eviana, mahasiswi korban jambret ini mengaku tindakannya mengejar pelaku untuk merebut kembali ponselnya merupakan spontanitas. Spontan aja sih, karena ya barang dari barang berharga dicuri gitu kan ya. Tapi sempat takut berani gitu atau tidak? Oh, nggak ada sih yang takut-takutnya mungkin ya. Kalau HP itu memang HP satu-satunya gitu ya? Iya, banyak satu-satunya. file-file penting juga. Iya, banyak. Kasus penjambretan ponsel ini terjadi pada Senin sore di Jalan Menteri Supeno, Kota Yogyakarta.